kepada Dr. Farida untuk memulai mempresentasikan materi mengenai breast cancer in pregnancy and lactation period. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Dr. Farida. Ya, terima kasih Dr. Juwita atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk bagian marketing dari MMC yang sudah mengundang saya sebagai pembicara dalam acara webinar pagi ini. Prof. Farid, salam hormat saya, juga Dr. Handoko, teman-teman sekalian yang ada di webinar hari ini, semoga semua sehat dan semoga kita semua mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari acara kita pada pagi hari ini. Baik. Apakah slide saya sudah terlihat, Dr. Juwita? Sudah, Dok. Baik. Sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia, saya diminta untuk berbicara mengenai kanker payudara pada periode selama kehamilan dan laktasi. Untuk awalnya, barangkali baiknya kita sama-sama memahami dulu definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kanker payudara pada masa kehamilan, itu berarti adalah kejadian kanker payudara selama masa kehamilan. Sementara kita juga mengenal terminologi lain, yaitu kanker payudara yang berhubungan dengan kehamilan. Itu berarti adalah kanker payudara yang terjadi selama masa kehamilan dalam jangka waktu 1 tahun setelah kehamilan ataupun pada waktu-waktu di mana proses laktasi masih berlangsung. Mengapa ada 2 terminologi begitu? Kita akan lihat. Jadi pertama kita akan membahas mengenai faktanya dulu. Kita bicara yang ada di Indonesia saja, misalnya prevalensi kanker payudara di Indonesia itu saat ini tinggi, 42,1 per 100.000 penduduk, dan ini menduduki tempat pertama untuk kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan. Mortalitasnya kedua tertinggi setelah kanker paru, yaitu 17 per 100.000. Tercatat di sensus terakhir pada tahun 2018 di Indonesia, kasusnya itu yang baru sebanyak 58.256. Penelitian membuktikan atau memperlihatkan bahwa kanker payudara ini dapat terjadi umumnya pada 1 dari tiap 3.000 kehamilan. Tidak terlalu tinggi sebetulnya angkanya, tapi mistreatment masih sering ditemui di lapangan. Dan kebanyakan perempuan yang mendapatkan penyakit ini ada di antara usia 32 sampai 38 tahun. Dan kunci dari kesuksesan pengobatan kanker payudara pada periode ini adalah jika diagnosis dapat ditegakkan di awal, serta ada teamwork multidisiplin yang berkualitas baik. Mengapa isu mengenai kanker payudara pada masa-masa periode kehamilan dan laktasi ini penting? Karena memang kadang-kadang masih ada mispersepsi yang ada di praktek sehari-hari. Nah, kita baiknya mungkin memahami dulu apa yang terjadi pada kelenjar payudara perempuan pada saat dia hamil dan menyusui. Jadi ada 2 fase yang terjadi pada kelenjar payudara perempuan pada masa-masa itu. Fase pertama, ketika seorang perempuan hamil, maka akan terjadi proliferasi, pertumbuhan yang pesat dari ductus. Hal ini terjadi karena memang anatomi maupun hormonal dari payudara pada saat itu mengalami perubahan. Dan karena adanya proliferasi yang tinggi ini, justru pada saat kehamilan, resiko kanker payudara ini meningkat. Dan ini terus terjadi hingga 10 tahun pertama setelah dia melahirkan anak yang pertama. Nantinya, jika 10 tahun ini berakhir dengan aman, maka ductus ini akan mengalami perubahan menjadi bentuk yang lebih terdiferensiasi. Dan kalau dia sudah berubah terdiferensiasi, maka akan mendapatkan efek proteksi yang cukup signifikan terhadap kanker payudara. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan pemahamannya, karena kadang-kadang saya masih mendapatkan beberapa pasien yang agak terlambat datang untuk memeriksakan benjolan di payudara karena tenaga kesehatan yang menjumpai pertama justru mengatakan, oh ibu aman, ibu kan hamil itu ngurangin resiko kanker payudara.
Nah, ini yang harus difahami tentang timingnya. Justru ketika perempuan hamil dan 10 tahun setelahnya justru dia berada dalam resiko yang sedang meningkat dan efek proteksi yang signifikan terhadap kanker payudara baru didapatkan 10 tahun setelah kelahiran anak pertama. Nah, dalam fase pertama ini juga terjadi heterogenitas dari bentuk-bentuk lobul. Lobul itu bagian dari glans payudara yang menghasilkan ASI. Bentuk lobul ini ada 4, lobul 1 sampai 4. Di akhir dari trimester ketiga kehamilan, yang dominan adalah lobul 3. Pada wanita-wanita yang belum pernah melahirkan atau nulipara, itu kebanyakan payudaranya terdiri atas lobul 1. Walaupun terkadang kita temukan juga tipe 2 dan 3. Nah, kalau pada orang yang sudah pernah melahirkan, yang dominan adalah lobul tipe 3. Lobul tipe 4 ini biasanya ditemukan pada mereka yang sedang menyusui, dan setelah selesai menyusui akan kembali ke lobul tipe 3. Itu fase pertama. Fase kedua akan terjadi framework lobuloalveolar yang kemudian dia akan aktif menghasilkan air susu. Selain masalah anatomi, pertumbuhan, dan perkembangan sel, pada masa kehamilan ini juga terjadi kerjasama antara hormon-hormon estrogen, progesteron, prolaktin, yang secara singkat kita bilang ibarat membuat orkestra, mereka semua mempersiapkan payudara untuk siap menyusui. Pada studi-studi epidemiologi dikatakan paritas awal, jadi kehamilan dan melahirkan di usia muda, itu memiliki efek protektif terhadap kanker payudara. Kenapa demikian? Ini tadi berkaitan dengan tipe lobul yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi lobul 1 itu tipe lobul yang paling terundifferentiated. Kalau saya lebih mudah menerangkan ke pasien, biasanya saya bilang nggak matang gitu ya, labil. Sehingga dia juga memiliki angka proliferasi yang paling tinggi dan persentase tertinggi dari sel-sel yang memiliki reseptor estrogen maupun progesteron. Berikutnya, sel-sel lobul 1 ini juga punya indeks angiogenesis tertinggi dan dia tidak punya inhibitor protease. Yang menarik, sebenarnya pada wanita yang sudah pernah melahirkan dan post-menopause, itu sebetulnya persentase lobul 1 dibandingkan dengan wanita yang nulipara itu sama. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah pada wanita yang nulipara, walaupun sama-sama lobul 1 dibanding yang sudah pernah melahirkan tapi menopause, indeks proliferasi pada wanita nulipara itu lebih tinggi daripada yang sudah pernah melahirkan. Otomatis berarti selnya banyak yang undifferentiated, sel labil. Sehingga kalau terjadi inisiasi kanker, interaksi antara karsinogen dengan lobul-lobul 1 yang sifatnya undifferentiated, lalu kemampuan proliferasinya ini tinggi, menyebabkan wanita-wanita nulipara ini menjadi target utama untuk dapat terjadinya kanker payudara. Nah, lalu kenapa pada wanita yang sedang menyusui pun resikonya cukup tinggi? Karena setelah wanita itu selesai menyusui, akan terjadi involusi sel-sel payudara, di situ terjadi inflamasi. Nah, inflamasi ini akan membuat lingkungan yang menyebabkan sel-sel preneoplastik menjadi terpromosi untuk bisa berkembang. Itu masalahnya. Sehingga kita lihat di sini, pada wanita yang mengalami involusi post-laktasi, akan terjadi periode di mana tisu jaringan itu akan mengalami remodeling yang sangat cepat dan ekstensif. Ini mirip-mirip dengan proses penyembuhan luka, dan masalahnya juga mirip dengan kondisi patologis jika tubuh mendapatkan atau mengalami proses tumorigenesis. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya microenvironment atau lingkungan yang bisa membuat tumor lebih mudah untuk tumbuh. Nah, penelitian mengatakan durasi menyusui yang lebih lama itu dikatakan atau dihipotesakan akan menyebabkan terjadinya involusi TDLU atau Terminal Ductal Lobular Unit akan lebih besar, dan ini akan menurunkan angka resiko kanker payudara.
Jadi pesan penting yang pertama, sebetulnya kehamilan dan menyusui ini akan meningkatkan resiko untuk seorang perempuan mendapatkan kanker payudara hingga beberapa tahun ke depannya. Efek proteksi yang signifikan baru akan didapatkan setelah 10 tahun dari kelahiran anak pertama. Dan hal ini menyebabkan bahwa kewaspadaan tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien ini saat pertama kali mereka mengeluhkan adanya masalah pada payudara sangat perlu diperhatikan. Untuk lebih masuk ya, maksudnya lebih terasa aplikasinya, saya coba bawakan satu kasus. Ini pasien saya di tahun 2018, seorang ibu usia 38 tahun, G3P2A0, datang pada saat kehamilan 24 minggu. Beliau mengatakan meraba ada benjolan di payudara kiri, dari pemeriksaan klinis dicurigai ganas, ukurannya 2,78 kali 2,01. Tentu kita harus membuat diagnosis pada pasien seperti ini. Kita sama-sama sadar pada wanita yang hamil, pemeriksaan fisik itu makin lama makin sulit karena memang payudaranya mengalami hipertrofi dan proliferasi. Lalu hal ini akan menyebabkan umumnya pasien-pasien seperti ini juga terdiagnosis lebih lambat. Karena bahkan kadang pasiennya pun tidak sadar ada benjolan di payudaranya. Lalu jika diperiksa oleh tenaga kesehatan yang tidak terbiasa juga untuk membedakan massa di payudara, seringkali ini terlewat. Karena memang kepadatan dan payudaranya yang sangat proliferasi tadi. Karena itu, yang jadi masalah di lapangan, seringkali pasien-pasien ini terdiagnosis dengan tumor yang sudah besar, lalu kelenjar getah bening di ketiaknya sudah mendapatkan penyebaran. Berikutnya kita tentu harus memikirkan, apa sih pemeriksaan pencitraan yang tepat untuk pasien-pasien yang sedang hamil ini, sehingga kita bisa memilihkan yang sesuai dan aman untuk pasien. Kita tahu bahwa fase 8 minggu pertama kehamilan itu adalah periode yang paling sensitif untuk terjadinya malformasi pada fetus kalau diberikan radiasi. Mamografi sendiri sebetulnya dikatakan cukup aman untuk dikerjakan pada wanita hamil, apalagi kalau diberikan shield. Problemnya tidak dianjurkan untuk melakukan mamografi pada wanita kehamilan karena memang sensitivitasnya sangat turun. Karena pada saat itu parenkim payudara sangat-sangat padat. Karenanya ultrasound atau USG menjadi lebih sensitif dibandingkan mamografi pada pasien hamil. Jadi mohon difahami pada pasien hamil. Pada pasien tidak hamil di atas 40 tahun mamografi jauh lebih sensitif dibanding USG. Karena itu, pada pasien hamil, USG akan kita utamakan untuk melakukan pencitraan. MRI tidak banyak report yang diberikan di jurnal-jurnal sehingga tidak dianjurkan. Jadi pada pasien ini kita lakukan USG. USG dilakukan 2 kali, yang pertama di radiologi oleh kolega radiologi, berikutnya kami cross-check lagi di poliklinik, ditemukan memang massa solid yang tepinya irregular, letaknya di kuadran medial inferior, jaraknya 2 cm dari nipple areola kompleks. Pada saat itu tidak ditemukan atau tidak terlihat adanya kelenjar getah bening pada ketiak, pada laporan radiologi. Pada USG di poli, kami temukan ada 2 yang membesar dengan ukuran yang terbesarnya 1,2 cm dan karakternya indeterminate, meragukan. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus menegakkan diagnosis, dan diagnosis pasti adalah diagnosis patologi, sehingga kita harus mengerjakan biopsi. Prinsipnya, pada perempuan-perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan menyusui, jika memang terdapat massa yang mencurigakan pada payudara, baik secara klinis maupun USG, lakukan biopsi. Biopsinya yang apa? Biopsi kita kenal ada macam-macam, yang mungkin paling sering terdengar adalah open surgery biopsi, mungkin teman-teman biasa menyebut eksisi, namun eksisi biopsi saat ini sudah bukan lagi standar untuk dilakukan pada benjolan yang mencurigakan pada payudara, pada semua pasien, dan pada wanita yang sedang hamil, definitely ini akan memberikan resiko yang lebih tinggi. FNAB atau fine needle aspiration biopsy bisa dilakukan,
tapi pada wanita-wanita yang sedang hamil, sel-selnya itu akan memberikan kesulitan pada sitologis untuk menemukan diagnosis yang tepat. Bahkan pada wanita yang tidak hamil pun FNAB sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk menegakkan diagnosis. Dan kelemahannya satu lagi untuk FNAB, jika kita menemukan kanker pun, kita tidak bisa melanjutkan pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan subtype atau sifat dari kanker sehingga tidak bisa memberikan guidance bagi kita untuk pengobatan berikutnya. Bagaimana dengan ultrasound guided core biopsy? Ini adalah standar yang diterima di hampir semua tempat di dunia saat ini, dengan mudah dapat dilakukan selama masanya dapat terdeteksi dengan USG. Metodenya cepat, aman, jauh lebih murah daripada open biopsy dengan sensitivitas tinggi, 98-100%. Ini sedikit saja gambaran sebelah kiri atas itu macam-macam alat core biopsy. Kita biasanya gunakan needle yang 14G dengan excursion-nya lebih dari 15 mm. Kita lakukan dengan guiding USG, dan karena dilakukan dengan guiding USG, jadi tidak blind, inilah yang menyebabkan sensitivitas maupun spesifitasnya 98 hingga 100%. Pengalaman saya untuk pasien-pasien hamil, awal pertama saya melakukan ini, saya konsul kepada dokter Obsgyn, saya tanya, perlu nggak ada premedikasi atau apa? Beliau bertanya, apa sih yang mau dikerjakan? Ketika saya jelaskan, beliau jawab, oh jalan aja kalau itu sih nggak perlu apa-apa. Jadi simple, aman, pasien juga tidak kesakitan, pasien bisa langsung pulang. Kalau kita lihat di laporan-laporan, pada laporan patologinya, mayoritas perempuan hamil itu tipenya adalah invasive ductal carcinoma, kebanyakan memang tumornya besar-besar, kelenjar getah beningnya positif, umumnya high nuclear grade, dan LVI, limb vein invasion-nya tinggi. Lalu reseptor profilnya, artinya IHK-nya, umumnya estrogen dan progesteron negatif. Pada pasien ini, apa yang kita temukan? Kita lakukan ultrasound guided core biopsy, hasilnya memang invasive carcinoma grade 2, imunohistokimianya ER-nya positif, ternyata cukup tinggi 40-50%, PR-nya 70-80%, HER2-nya positif 2, dilanjutkan dengan CIS, dia non-amplified, berarti kita simpulkan HER2-nya negatif, KI67-nya itu tinggi, jadi di atas 20-30% kita anggap high proliferated. Jadi pasien ini subtype-nya luminal. Saya akan bahas di berikutnya nanti. Nah, karena ada kelenjar getah bening yang kita temukan di poliklinik, kita lakukan FNAB. Jadi FNAB masih bisa diterima untuk kelenjar getah bening. Namun hasil sitologinya dikatakan hanya proses inflamasi. Bagaimana evaluasi sistemik untuk melihat ada tidaknya penyebaran jauh? Thorax X-ray di-consider cukup aman selama kehamilan, asalkan dilakukan dengan abdominal shield. Lalu chest, untuk chest maupun abdominal CT scans, disarankan untuk dihindari karena memang dosis radiasinya cukup tinggi. USG definitely aman untuk melihat ada tidaknya penyebaran di hati. Lalu level alkalin fosfatase, jika kita ingin memperkirakan ada tidaknya penyebaran di tulang, itu tidak cukup representatif, jadi tidak bisa digunakan pada wanita hamil. Bone scan dikatakan cukup aman, walaupun tidak rutin dianjurkan, karena dikatakan exposure radiasinya minimal untuk fetus. Sedangkan laporan tentang PET CT scan masih sangat minimal sekali. Untuk breast cancer, sejak tahun 2010 kami tidak lagi dianjurkan untuk menggunakan blood cancer marker, CA15-3 dan sebagainya, karena tidak akan membantu kita untuk membuat diagnosis. Karena memang sangat tidak spesifik untuk blood marker itu. Kita lebih diarahkan untuk melakukan pembuktian yang minimal invasif, namun kita bisa mendapatkan diagnosis patologi. Jadi pada pasien ini, setelah dilakukan semua itu, kita hanya mampu melakukan chest X-ray, tidak ada metastasis, USG abdomen juga tidak ada metastasis.
Lalu kita masuk kepada desain terapinya. Apa yang mau kita lakukan pada pasien ini? Untuk operasi yang pertama, walaupun secara historis mastektomi dianggap sebagai standar operasi yang standar untuk kanker payudara, namun teman-teman mungkin perlu tahu bahwa sekarang itu tidak lagi berlaku. Pasien berhak membuat beberapa pilihan berdasarkan rekomendasi dokter. Jadi umumnya yang kami lakukan itu kami bagi 3. Yang pertama mastektomi, artinya membuang seluruh payudara. Yang kedua BCS, BCS itu breast conserving surgery. Namun BCS harus dilengkapi dengan radiasi agar menjadi satu terapi yang komplit yang namanya BCT, breast conserving therapy. Atau kita juga bisa melakukan teknik onkoplasti, yaitu merekonstruksi ulang lagi payudara pasien-pasien kanker payudara baik pasca mastektomi maupun BCS. Nah, untuk pasien dengan kehamilan yang dianjurkan pilihannya 2, mastektomi saja atau BCS kalau memang indikasinya memenuhi. Untuk rekonstruksi, terutama mastektomi dengan rekonstruksi tidak dianjurkan pada perempuan yang sedang hamil karena pada saat itu memang bentuk payudaranya bukanlah bentuk payudara yang akan seterusnya dia miliki. Singkatnya begitu. Jadi kita harus menunggu. Untuk dilakukan melalui general anesthesia, reports mengatakan cukup aman, tidak ada peningkatan resiko anomali kongenital. Lalu sentinel lymph node biopsy ini adalah terminologi yang kita lakukan, prosedur yang kita lakukan jika kita memiliki pasien kanker payudara stadium awal, jadi umumnya ukuran tumornya di bawah 5 cm, dengan kelenjar getah bening secara klinis tidak ada. Jadi, yang mungkin perlu teman-teman pahami, kalau kita menghadapi kanker payudara invasif, maka terapi surgery harus mengenai payudara dan kelenjar getah bening di ketiak. Kalau baru mengenai payudara, berarti operasinya belum komplit, belum adekuat. Nah, kelenjar getah bening di ketiak ini, kalau dulu kita kenal namanya diseksi aksila, jadi seluruh kelenjar getah bening di aksila dibersihkan, umumnya level 1 sampai level 2. Namun kita tahu hal ini akan memberikan resiko yang namanya limfedema pada sekitar 15 sampai 20% pasien. Nah, sentinel lymph nodes ini, sentinel lymph nodes biopsy tujuannya adalah mengklasifikasi atau menyeleksi mana pasien yang memang harus dikerjakan diseksi aksila karena memang sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening aksila, atau pasien yang belum perlu dilakukan karena memang tidak ada penyebaran ke arah sana. Jadi kita umumnya lakukan dengan beberapa tracers. Untuk saat ini di Indonesia yang masih kita punya baru methylene blue, dan akhir-akhir ini kita sudah mulai punya indocyanin green. Bagaimana dengan terapi sistemik pada pasien kanker payudara? Kemoterapi pada dasarnya akan mengikuti berdasarkan berat badan pasien dengan protokol yang sama dengan pasien yang tidak hamil. Kemoterapi kontraindikasi untuk trimester pertama. Namun, untuk trimester kedua maupun ketiga, reports mengatakan bahwa resiko untuk terjadi malformasi fetus itu kurang dari 2%, dan angka ini sama dengan populasi normal yang tidak kanker payudara tidak mendapat kemoterapi. Backbone obatnya adalah antrasiklin, siklofosfamid, dan taksan, itu standarnya. Kemungkinan menggunakan platinum masih dimungkinkan kalau kita mendapatkan pasien-pasien dengan subtype triple negatif. Kemudian beberapa data baru yang melaporkan tentang keamanan penggunaan target terapi seperti trastuzumab sehingga belum disarankan hingga saat ini untuk pasien-pasien hamil dan menyusui. Pasien hamil dan menyusui. Lalu pada pasien yang dengan kebutuhan terapi hormonal itu juga sebaiknya dihindari. Radiasi terapi jika dilakukan pada masa kehamilan memang akan meningkatkan resiko teratogenik sehingga disarankan untuk ditunda. Kalau pada perempuan dengan kanker payudara stadium awal, perempuan yang hamil mendapatkan kanker payudara stadium awal lalu didiagnosis kanker payudaranya sudah pada akhir trimester kedua atau awal trimester ketiga, maka sebetulnya ibu ini bisa memilih BCS yang kemudian dilanjutkan dengan terapi kemo adjuvan lalu radiasi terapi setelah ibu ini melahirkan. Sedangkan pada kasus yang sama,
Kalau pada ibu ini tidak ada indikasi terapi kemoadjuvan, maka pembedahan bisa dilakukan pada trimester ketiga, lalu radiasinya diundur hingga ibu ini sudah melahirkan. Mengundur radioterapi hingga 6 bulan untuk pasien yang memang ada indikasi adjuvan kemo dulu, atau 4 bulan, tapi kita prefer 2 bulan saja untuk pasien yang tidak ada indikasi terapi adjuvan setelah operasi, itu dibolehkan. Dan sepertinya report mengatakan tidak akan mengurangi angka survival. Sementara pada perempuan dengan radiasi, maka dianjurkan untuk menghindari menyusui bayinya. Kembali ke kasus yang tadi, jadi pada pasien ini kita membentuk tim yang terdiri atas bedah onkologi, obsgin, lalu medical oncologist. Kita bertanya pada pasien tentunya apa harapan ibu ini. Ketika diberikan pilihan, beliau meminta untuk sebisa mungkin diupayakan breast conserving surgery yang kita akan lakukan pengisian defeknya dengan ICAP flap rekonstruksi, jadi hanya rekonstruksi minimal saja. Namun kami juga memberikan informed consent kepada pasien tentang kemungkinan mastektomi jika marginnya tidak free of tumor. Jadi syarat BCS itu jika kita mengerjakan lumpektomi, maka batas-batas sayatannya harus bebas tumor. Lalu pada pasien ini sebetulnya klinisnya N0, namun kami tidak merencanakan sentinel lymph node biopsy karena tracer yang ada di kita hanyalah methylene blue, sementara belum ada report yang mengatakan apakah methylene blue itu aman terhadap fetus. Pasien setuju dengan rencana yang kami ajukan, sehingga dilakukanlah operasi. Operasi dilakukan pada minggu ke-26 kehamilan. Jadi ketika pasien setelah terdiagnosis pada minggu ke-24, pada minggu ke-26 kehamilan kami melakukan operasi. Awalnya kami upayakan lumpektomi dulu, tapi rupanya memang inilah kesulitannya pada pasien hamil, apa yang kita raba, apa yang kita lihat dengan USG berbeda dengan kenyataannya, karena setelah kami lakukan lumpektomi dengan tambahan margin sampai 2 kali tetap tidak aman, tidak tercapai free of tumor margins, sehingga terpaksa kami lanjutkan dengan melakukan mastektomi. Yang menarik, kalau teman-teman ingat tadi penjelasan saya di awal, kita USG radiologi mengatakan tidak ada kelenjar getah bening ketiak yang membesar. Kita melihat di poli ada 2. Kita coba FNAB, guiding USG, hasilnya hanya proses inflamasi. Ternyata setelah kita lakukan diseksi aksila, kita mendapatkan 17 kelenjar getah bening di aksila dan 10-nya mengandung metastasis. Jadi inilah trikinya mendiagnosis wanita dalam kehamilan, karena sel saja, sitologi saja kita bisa miss, kita bisa tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian kita berikan adjuvan terapi pada pasien ini, diberikan kemoterapi, kita desain waktunya, jadi kita berikan kemoterapi dengan rencana 3 minggu sebelum melahirkan, kemo kita stop dulu, dan kemo kita lanjutkan 3 minggu setelah beliau melahirkan. Desain kemoterapinya adalah adriamycin siklofosfamid 4 kali, ditambah taksan 4 kali, jadi kemoterapi yang terpilih untuk breast cancer yang high risk. Jadi kita lakukan sempat kemoterapi 2 cycles, kemudian pasiennya disiapkan untuk melahirkan, pasien melahirkan melalui seksio, lalu pasien juga atas diskusi kita dengan tim, melakukan langsung bilateral salpingo-oophorectomy sebagai bagian dari hormonal terapinya nanti. Setelah melahirkan, pasien langsung kita berikan supresi laktasi, karena memang pasien akan melanjutkan kemoterapi. Selesai dengan kemoterapi, pasien kita lanjutkan dengan hormonal terapi menggunakan aromatase inhibitor, dan setelahnya dilakukan whole breast radioterapi. 2 tahun kemudian, di tahun 2020 ini, ketika pasien kontrol, beliau masih alhamdulillah tidak ada lokal maupun metastasis jauh, tidak ada rekurensi, dan bahkan karena kondisinya sudah mulai stabil, beliau sudah memulai wacana diskusi mengenai rekonstruksi payudaranya. Anaknya pun yang dilahirkan dikatakan dalam kondisi sehat. Bagaimana dengan kemungkinan abortus pada pasien-pasien yang hamil dengan kanker payudara? Beberapa faktor harus kita pikirkan, kemungkinan efek dari
terapi sistemik terhadap fertilitasnya ke depan. Artinya kalau pasien belum pernah punya anak, lalu dia disuruh abortus saat ini, padahal kemungkinan kemoterapi akan membuat dia infertil, apakah pasien menyadari tentang hal tersebut? Lalu bagaimana support dari keluarganya? Apa prognosis dari kanker payudaranya? Apa kemungkinan komplikasi yang didapatkan dari fetus akibat exposure terhadap treatment-treatment itu. Dan hingga saat ini sebetulnya tidak ada bukti bahwa kalau kita melakukan terminasi awal pada kehamilan itu akan memperbaiki outcome dari kanker payudara pasien itu sendiri. Jadi mungkin saya ingin mencoba mendeliver beberapa poin-poin penting tentang kanker payudara kepada teman-teman di sini. Saya mohon izin. Karena mungkin teman-teman Opsgyn di sini justru lebih sering menemui ibu-ibu ya, perempuan-perempuan. Jadi mohon bantuan untuk membantu kita untuk screening kanker payudara, mengingat ini adalah kanker nomor 1 di Indonesia, di seluruh dunia yang mengancam nyawa perempuan. Jadi kalau kita lihat WHO, memang sudah disarankan perempuan mulai umur 25 sampai 30 tahun itu melakukan pemeriksaan klinis ke tenaga kesehatan 1 kali setahun. Umur 30 sampai 40 selain pemeriksaan klinis mulai dilakukan USG payudara. Umur 40 tahun ke atas mohon ditambahkan dengan mamografi. Karena RCT, Randomized Clinical Trial, masih mengatakan mamografi adalah metode screening yang bisa menurunkan angka kematian karena kanker payudara pada populasi. Pada usia 40 sampai 55 disarankan 1 kali per tahun. Kenapa? Karena densitas payudara masih padat, sehingga angka dari false negatif tidak terlihatnya klaster mikrokalsifikasi yang mencurigakan itu lebih tinggi. Sementara di usia 55 tahun ke atas, walaupun angka risiko kanker payudaranya sebetulnya makin tinggi, tapi karena densitasnya makin rendah, maka sensitivitas mamografi lebih baik, sehingga dapat dilakukan 1 kali tiap 2 tahun. Jadi mohon bantuannya. Lalu pada breast cancer sendiri kami mengalami evolusi dalam hal manajemennya. Kalau kita lihat di kolom kiri itu adalah bagaimana penanganan di masa lalu dan bagaimana perkembangan di masa saat ini di kolom sebelah kanan. Di sebelah kiri, kalau kita lihat diagnostik klinis itu dulu kita hanya diarahkan menggunakan physical examination. Tapi untuk sekarang beberapa dari kita sudah mulai menggunakan USG seperti teman-teman juga di Poli yang membuat kita bisa mendiagnosis lebih cepat dan tepat. Dulu kalau biopsi berarti operasi, orang biasanya melakukan eksisi atau eksisi dengan VC, maka itu tidak lagi menjadi standar sekarang. Standarnya adalah biopsi percutaneous dengan guiding. Yang umumnya kita lakukan yang paling murah, paling mudah adalah core biopsi dengan menggunakan guiding USG. Lebih murah, lebih cepat, deformitasnya minimal, dan itu menyebabkan kita bisa mengobati pasien sesuai dengan guidelines yang berlaku. Kalau dulu dianggap operasi kanker payudara yang terbaik adalah yang heroik, yang besar sayatannya, yang benar-benar radikal, maka sekarang standar operasi yang baik adalah yang penting marginsnya free of tumor, rekurensinya rendah dengan estetik yang baik. Sehingga seharusnya pasien tidak perlu lagi takut untuk berobat kanker payudara karena estetika pun sudah diperhatikan. Dulu kalau terapi desain tuh hampir sama, jadi standar banget biasanya semua sama dari A sampai Z. Kalau sekarang benar-benar bergantung pada apa yang dimiliki oleh pasien. Bagaimana karakter dari kanker payudaranya, apa yang pasien butuhkan, apa yang pasien inginkan, itu akan menjadi bagian dari pertimbangan kita. Dulu goalnya hanya survival rate, sekarang jangan hanya survival rate, tapi juga good quality of life. Nah, ini tadi saya sedikit sebut tentang breast cancer subtype. Biasanya 3 ini yang dilihat oleh IHK, selain KI67, cuman KI67 tidak akan menentukan subtype, tidak secara langsung. Jadi estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan HER2. Tipe luminal jika ER atau PR-nya positif. Namun yang kita lihat untuk pengobatan adalah ER ini. Dan ER ini walaupun positif 1 atau 1% dikatakan positif, umumnya yang akan berespon dengan baik terhadap terapi hormon jika di atas 9%.
Lalu luminal itu, ini maaf ada salah ketik sedikit, luminal harusnya ER positif, PR-nya positif atau negatif, HER2-nya negatif. Mohon maaf, ini sedikit salah. Kalau HER2 positif, apapun misalnya di sini, ER, PR-nya apapun, tapi HER2-nya ada yang positif, kita masukkan subtype HER2 positif. Sementara triple negatif jika ER, PR maupun HER2-nya negatif. Nah, yang dianggap high risk itu sekarang saat ini di kanker payudara 2 ini, subtype HER2 positif dan triple negatif. Itu adalah dianggap subtype yang memiliki resiko tinggi karena kankernya agresif. Ini ada sedikit kasus yang cukup menyedihkan ya kalau menurut kita. Jadi seorang ibu 34 tahun datang G2 P1A0 hamil 26 sampai 28 minggu, saya kurang hafal. Beliau ada benjolan di payudara sebelah kanan, dari pemeriksaan klinis kita curiga ganas, ukurannya sudah cukup besar, 3 cm lebih, dan kelenjar getah beningnya pada USG jelas-jelas mencurigakan keganasan. Dilakukan core biopsy guiding USG oleh kami, hasilnya invasive karsinoma grade 3. Grade 3 ini berarti grade yang sangat cepat membelahnya. Subtype-nya HER2 positif. Jadi pasien ini dia high risk breast cancer karena dia grade 3, subtype-nya HER2 positif. Karena belum dilakukan pemeriksaan untuk tahu ada tidaknya penyebaran jauh, kita memperkirakan paling tidak ibu ini stadium 2B dan dia very young patient. Jadi untuk kami di breast cancer, di bawah 35 itu dikategorikan very young patient, dan very young patient ini umumnya prognosisnya lebih buruk daripada pasien yang berusia 40 ke atas. Jadi biasanya kami lebih hati-hati dan lebih agresif dalam pengobatannya justru. Waktu itu kita mengajukan desain terapi kepada pasien. Nah, sayangnya pasien ini tidak berobat Opsgin di rumah sakit yang sama. Jadi kami sarankan mengingat ini high risk, very young, kita sarankan untuk memulai kemoterapi karena ibu ini juga sudah ada di akhir trimester kedua menjelang trimester ketiga, jadi kemoterapi cukup aman. Hanya kemoterapi tanpa target terapi, walaupun dia HER2 subtype. Kemudian dia akan melahirkan bayinya. Setelah full dose kemoterapi, kita akan lakukan pembedahan, baru kita lanjutkan lagi dengan target terapi dan lain-lainnya. Sayangnya pasien tidak menerima usulan kami karena dia terus mengatakan harus menyusui bayinya. Dan sayangnya lagi, justru ketika dia kembali kepada dokter Opsgin ini, mohon maaf saya tidak berusaha menyinggung siapapun, tapi ini kasus yang ada di lapangan seperti ini, dokternya mengatakan bahwa, oh jangan, kemoterapi itu bahaya buat bayi. Jadi pasiennya kembali ke kami mengatakan bahwa dokternya mengatakan udah di-delay aja semua pengobatan 1 sampai 1,5 bulan lagi, lalu melahirkan aja preterm nggak apa-apa karena toh rumah sakitnya punya NICU yang bagus. Kami berusaha menghubungi dokter yang bersangkutan tapi ya saat itu tidak berhasil juga. Pasiennya juga agak nggak setuju dengan upaya kami menghubungi ya, jadi lumayan sedih sebetulnya kasus ini. Kita nggak tahu bagaimana sekarang, tapi kita tahu dari ya pengalaman, dari semua report, menunda 1 bulan saja pengobatan untuk high risk breast cancer seperti ini, definitely akan menurunkan survival rate pasien tersebut. Jadi beberapa hal-hal penting yang ingin kami bagikan pada teman-teman di sini. Tolong dimulai evaluasi sesegera mungkin jika memang menemukan massa di payudara pada perempuan yang sedang hamil maupun menyusui untuk menghindari keterlambatan diagnosis. Ini ada satu contoh lain, jadi ibu ini menyusui, datang ke saya dengan benjolan sudah sebesar ini, lalu saya tanya kenapa baru datang, beliau mengatakan beliau sudah ke bedah umum sejak 1 tahun 3 bulan sebelumnya, dengan benjolan baru sebesar kelereng. Dan saat itu dikatakan, oh ibu kan menyusui, aman, nggak akan kanker. Gitu. Padahal ya kita tahu tadi justru resiko sedang meningkat. 2 kali datang, karena tambah besar terus ya, 2 kali datang ke dokter yang sama dikatakan, oh nggak apa-apa. Datang ketiga udah sebesar ini, baru mungkin dokternya sadar dan menyuruh datang ke kami. Jadi kasihan sekali, pasien ini phylloides tumor, memang bukan kanker payudara, tapi phylloides tumor ini membesarnya cepat sekali, sehingga pasien ini pada akhirnya terpaksa kita lakukan mastektomi.
Lalu pesan kedua, treatment untuk breast cancer pada wanita hamil dan menyusui ini memang kompleks, sehingga memang kerjasama antar disiplin yang baik sangat kita butuhkan. Lalu jangan lupa, counseling terhadap pasien juga sangat perlu, mengingat tentu pasien-pasien usia ini masih punya banyak harapan dan rencana dalam hidupnya, dan kita juga melibatkan banyak pihak, suaminya, anak yang dikandung, apa masa depan yang diharapkan oleh pasien. Dan memang pengobatan ini sekali lagi tailoring, jadi sangat bergantung pada pasien, juga kalau pada wanita hamil pada usia kehamilan yang sedang dimilikinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Dr. Juwita sebagai moderator.